Halo, nama saya Zaki Tahir dari kelas 10-7. Di sini saya akan mempresentasikan otoritas jasa keuangan yang dimana ini saya mengulangi lagi karena ada remedial. Oke, kita masuk pengertian. Pengertian OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Selanjutnya, ada tujuan otoritas jasa keuangan. 1. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi OJK. Otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang otoritas jasa keuangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Kita lanjut ke struktur OJK. Otoritas jasa keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Mereka memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Seorang ketua merangkap anggota. 2. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Terus kita ada pelayanan otoritas jasa keuangan. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. 1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. 2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat. 3. Tindakan lain dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oke, maaf ya teman-teman, ini berisik nih. Kamera ngalangin boleh. Terus selanjutnya kita masuk ke bank. Pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral. Setelah fungsinya ada 3, yaitu 1. Penghimpun dana dari masyarakat. 2. Penyalur dana ke masyarakat. 3. Pelayanan masyarakat. Terus jenis-jenisnya, menurut jenis kegiatannya ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan BPR. Kalau menurut badan hukum itu ada bank berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan juga ada koperasi dan keperusahaan daerah, maksudnya perusahaan daerah gitu. Terus yang ketiga, menurut kepemilikan. Menurut kepemilikan ini ada bank pemerintah swasta, ada bank pemerintah swasta, dan campuran dan milik pemerintah daerah gitu. Lanjut ke pasar modal.
Pengertian pasar modal atau bursa efek adalah pasar tempatnya bertemu permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Terus lembaga penunjang, lembaga pendukung pasar modal ya. Ini Bapepam, bursa efek, akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultasi hukum, lembaga clearing. Terus peranan pasar modal. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana pencipta kesempatan kerja, pendapatan negara, juga indikator perekonomian negara. Asuransi. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi atau penggantian suatu kerusakan dan lain-lain. Terus peranan. Memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya fungsi utama. Maksudnya fungsi. Terus fungsi utamanya dari asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko dan mengumpulkan dana. Terus fungsi sekundernya mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan, pencegahan dan pengendalian kerugian, serta mempercepat pemulihan perekonomian. Dana pensiun. Dana pensiun ini pengertiannya, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun. Maksudnya manfaat dana pensiun ya teman-teman. Manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Terus selanjutnya ada peranan dari dana pensiun ini. Penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Selanjutnya ada fungsi menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Ada yang terakhir nih teman-teman nih, ada pegadaian. Teman-teman ada yang tahu nggak nih pegadaian? Saya jelasin ya. Pengertian dari pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Selanjutnya ada peranan menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai yang cepat dan mudah, memajukan perekonomian masyarakat dengan UKM. Selanjutnya yang terakhir, fungsi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri Keuangan. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Mungkin kurang lebih mohon maaf, dan kalau seperti banyak salahnya mohon dimaafkan dan koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.